Langit siang itu cerah ketika pesawat angkut militer bersiap di landasan Paculanud Halim Perdana Kusuma. Di bawah terik matahari, Letnan Galuh berdiri dengan tenang di barisan depan, mengenakan seragam loreng hijau TNI lengkap dengan rompi anti peluru ringan dan helm tempur. Ia memeriksa kembali perlengkapan di punggungnya, sesekali melirik ke arah rekan-rekannya yang sudah siap dalam formasi rapi. Usianya baru 27 tahun, tapi matanya menunjukkan ketenangan seorang prajurit yang sudah terlatih. Ini bukan misi biasa. Mereka akan terbang jauh, melewati lautan dan gurun, menuju sebuah konflik yang tidak hanya soal negara, tapi juga soal harga diri dan solidaritas sesama bangsa. Kita diberangkatkan atas permintaan Iran, kata Kapten Damar, komandan pasukan, saat memberikan pengarahan singkat sebelum naik ke pesawat. Mereka sedang dilanda perang setelah serangan Israel yang menewaskan presiden mereka. Kita tidak ikut politik, kita hanya menjalankan tugas sebagai prajurit, melindungi martabat negara kita dan membantu saudara seperjuangan. Letnan Galuh mengangguk pelan. Ia tidak banyak bicara, tapi ia mendengarkan dengan fokus. Di belakangnya, prajurit Bima memeriksa radio portabelnya untuk kesekian kali. Semoga semua lancar, Bu, gumamnya pada Galuh. Ia memanggilnya, Bu, karena rasa hormat, meski usia mereka tak terpaut jauh. Iya. Tetap waspada. Kita belum tahu seperti apa situasinya nanti, jawab Galuh singkat, tanpa emosi berlebihan. Serangan Israel datang tanpa peringatan. Malam gelap di ibu kota Iran tiba-tiba terpecah oleh dentuman keras dan ledakan cahaya yang menyala-nyala. Jet tempur tak dikenal menerobos sistem pertahanan udara, menjatuhkan bom presisi pada titik-titik strategis, termasuk gedung kepresidenan. Dalam hitungan jam, Presiden Iran dinyatakan gugur. Tidak ada klaim resmi dari Israel saat itu, tapi semua orang tahu siapa dalangnya. Aksi ini bukan yang pertama, tapi kali ini lebih personal. Sang presiden adalah simbol keteguhan dan harapan bagi banyak rakyatnya. Kematian itu memicu kemarahan besar, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di seluruh dunia Islam. Ini bukan sekadar pembunuhan, kata Perdana Menteri Iran dalam konferensi pers mendadak. Ini penghinaan terhadap kedaulatan kami. Kami tidak akan tinggal diam. Suaranya tenang, tapi sorot matanya tajam. Di belakangnya, bendera setengah tiang berkibar pelan dalam angin malam. Rakyat turun ke jalan, mengecam Israel dengan suara lantang. Di luar Iran, negara-negara tetangga mulai bersuara. Dunia mulai berbicara tentang sikap Israel yang terus melakukan serangan, terutama terhadap Palestina. Namun kali ini, dunia tidak bisa lagi mengabaikan eskalasi yang semakin membahayakan. Dalam rapat darurat di markas militer, seorang analis intelijen menyimpulkan, Israel merasa aman karena dukungan militer asing. Tapi mereka salah jika mengira bisa seenaknya menyerang negara lain tanpa akibat. Seorang komandan senior menambahkan, kita harus balas. Bukan untuk dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kita punya harga diri. Di ruang sebelah, pasukan siap melaksanakan perintah. Balasan akan datang. Cepat atau lambat. Permintaan itu datang dalam bentuk surat resmi yang diteruskan melalui Kementerian Pertahanan Indonesia. Di dalam dokumen tersebut, pemerintah Iran menyampaikan situasi darurat yang mereka hadapi pasca serangan Israel. Dengan nada hormat namun mendesak, mereka memohon dukungan militer berupa bantuan pasukan khusus untuk membantu operasi di medan tempur. Nama Kopassus disebut secara khusus sebagai alasan utama permintaan tersebut. Reputasi mereka sebagai pasukan elit dengan kemampuan tempur senyap dan gerilya yang tinggi tidak bisa diabaikan. Di sebuah ruang rapat tertutup di Mabes TNI, sejumlah perwira tinggi berkumpul untuk membahas permintaan itu. Kopassus punya pengalaman di medan sulit. Hutan, pegunungan, bahkan lingkungan perkotaan. Mereka tahu cara bertindak tanpa menimbulkan kegaduhan, kata Panglima TNI saat membuka rapat. Tapi ini bukan hanya soal kemampuan. Ini juga soal diplomasi. Apa dampak politik jika kita terlibat langsung? Seorang pejabat Kemenhan angkat bicara. Setelah beberapa jam diskusi, keputusan mulai mengarah pada satu titik. Bantuan akan diberikan, tapi dalam skala terbatas dan bersifat profesional. Beberapa hari setelah persetujuan dikeluarkan, Kapten Damar menerima arahan langsung dari komando atas. Kita dikirim sebagai tim penasehat dan pelaksana operasi senyap, katanya kepada Letnan Galuh saat memberi pengarahan singkat.
Iran percaya pada Kopassus karena kami tahu cara bekerja tanpa ribut. Galuh mengangguk. Ia tahu arti penting misi ini. Bukan hanya tentang membantu negara lain, tapi juga membuktikan bahwa Kopassus adalah pasukan yang dipercaya tak hanya oleh bangsa sendiri, tapi juga oleh dunia. Pesawat angkut militer berbadan besar melintasi langit malam, membawa Letnan Galuh dan pasukan Kopassus dalam penerbangan panjang yang tidak hanya menguras fisik, tapi juga mental. Dari pangkalan udara di Indonesia, mereka terbang melewati wilayah udara beberapa negara, bergantian menyesuaikan jalur agar tetap rendah dan tidak mencuri perhatian radar musuh. Di dalam kabin, suasana tenang. Hanya suara lembut mesin pesawat dan sesekali percakapan pelan antar prajurit yang terdengar. Galuh duduk dengan punggung tegak, mata setengah terpejam, mencoba menjaga fokus. Ia tahu, begitu roda pesawat menyentuh tanah Israel, semuanya akan berubah. Kita masih punya waktu sekitar 4 jam, kata Kapten Damar sambil memeriksa peta digital di tablet kecilnya. Setelah mendarat, kita langsung menuju titik yang sudah ditentukan. Tidak ada penundaan, tidak ada keributan. Prajurit Bima mengangguk dari tempat duduknya, sambil memastikan lagi posisi radio portabel di ranselnya. Saya siap, Pak. Semoga sistem komunikasi kita bisa terhubung lancar begitu sampai. Damar tersenyum tipis. Itu harapan kita semua. Akhirnya, setelah hampir 8 jam di udara, pesawat mulai menurunkan ketinggian. Lampu redup menyelimuti kabin. Semua prajurit berdiri, memeriksa perlengkapan untuk terakhir kali. Pesawat melakukan pendekatan diam-diam, menggunakan jalur yang disepakati oleh intelijen Iran agar tidak terdeteksi sistem pertahanan Israel. Roda mendarat dengan hampir tanpa suara di sebuah landasan darurat dekat perbatasan Tel Aviv. Tidak ada sorak-sorai atau aba-aba keras. Yang ada hanya gerakan cepat dan presisi. Satu persatu, pasukan turun. Letnan Galuh adalah yang terakhir. Ia menatap langit gelap, lalu ke medan di depannya. Mereka sudah tiba. Dan misi dimulai. Setelah mendarat dan bergerak cepat menuju lokasi yang telah ditentukan, tim Kopassus langsung memulai tugas pertama mereka, membangun shelter darurat. Lokasinya dipilih dengan cermat, di balik bukit rendah dan jauh dari jalur patroli musuh. Tujuannya jelas, menjadi markas sementara yang aman untuk koordinasi, rehat sejenak, dan penyimpanan perlengkapan selama operasi militer berlangsung. Dengan alat seadanya dan bantuan peralatan portabel, mereka mulai menggali tanah keras di bawah terik matahari sore yang menyengat. Kita butuh kedalaman minimal 5 meter dan panjang 100 meter, kata Kapten Damar sambil menunjuk titik awal penggalian. Harus cukup untuk menampung semua personel dan peralatan komunikasi. Prajurit Bima mengangkat sekop dan tersenyum kecil. Saya kira kita bakal disambut rudal atau drone. Tapi ternyata malah disuruh jadi tukang gali. Letnan Galuh yang sedang memeriksa posisi GPS hanya menjawab singkat, justru ini yang membuat kita bertahan. Tempat ini harus jadi bayangan, bukan target. Pekerjaan berjalan tanpa henti. Setiap anggota punya tugasnya masing-masing. Ada yang menggali, ada yang merancang sistem ventilasi darurat, ada pula yang menyiapkan lapisan pelindung dari material anti ledakan. Setelah beberapa jam, struktur dasar sudah terbentuk. Mereka memasang rangka logam dan pelat baja tipis sebagai penyangga dinding agar tidak runtuh. Saat malam tiba, shelter sederhana itu siap digunakan. Di dalamnya, meskipun sempit dan pengap, semuanya bekerja sebagaimana mestinya. Radio komunikasi sudah terhubung dengan markas Iran. Markas sementara Kopassus di tengah medan perang telah berdiri. Di dalam shelter bawah tanah yang baru saja selesai dibangun, tim Kopassus berkumpul untuk merancang strategi operasi bersama perwakilan Komando Militer Iran. Peta medan, foto satelit, dan data intelijen tersebar di atas meja sederhana dari papan kayu. Kapten Damar berdiri di ujung ruangan, menjelaskan garis besar rencana yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Rudal Iran akan diluncurkan terlebih dahulu. Tujuannya adalah melemahkan sistem pertahanan udara dan menghancurkan posisi musuh di area Tel Aviv. Setelah itu, kita masuk, katanya dengan suara tenang namun tegas. Letnan Galuh memperhatikan peta dengan fokus tinggi. Ia menunjuk satu titik di dekat kawasan pelabuhan. Kalau serangan rudal bisa membuat mereka kehilangan koordinasi, kita punya waktu emas kurang lebih 2 jam untuk menyisir dan membersihkan sisa pasukan IDF yang masih bertahan. Prajurit Bima,
yang sedari tadi mencatat poin penting, angkat bicara, jadi kita tunggu hingga semua sistem musuh goyah, lalu mulai dari titik lemah mereka? Galuh mengangguk. Tepat. Kita tidak ingin terjebak di tengah tembakan balasan saat mereka masih lengkap. Persetujuan akhir datang dari pusat komando Iran melalui saluran radio. Kami siap meluncurkan rudal dalam waktu dekat. Pastikan pasukan Anda siap bergerak setelah serangan awal, kata suara dari radio yang diterima oleh operator Kopassus. Kapten Damar menutup rapat singkat dengan satu kalimat, besok pagi, kita lihat hasilnya. Tapi malam ini, istirahat yang cukup. Besok bukan hari biasa. Para prajurit membubarkan diri, masing-masing kembali ke tempat mereka. Di dalam keheningan shelter, persiapan fisik dan mental dimulai. Operasi besar akan segera dimulai. Di dalam shelter bawah tanah, suasana biasanya tenang. Tapi malam itu, suara radio yang memecah keheningan membawa berita yang membuat semua mata terbuka lebar. Operator radio, prajurit Bima, menerima laporan dari Komando Iran tentang serangkaian serangan IDF yang baru saja terjadi di wilayah kota Tehran dan Isfahan. Targetnya bukan pangkalan militer atau instalasi senjata, melainkan stasiun TV nasional, rumah sakit umum, dan sebuah sekolah menengah. Korban jiwa banyak, termasuk anak-anak dan orang tua. Ini bukan lagi soal perang, kata Letnan Galuh pelan, matanya tak lepas dari layar tablet yang menampilkan foto-foto kerusakan dari sumber intelijen. Ini pembunuhan massal. Ia tidak menaikkan suaranya, tapi sorot matanya berubah. Di sekelilingnya, prajurit Kopassus lain mulai berbicara dengan nada rendah, tapi penuh emosi. Kapten Damar hanya diam sejenak, lalu berkata, kita tidak boleh biarkan ini sia-sia. Mereka ingin kita mundur dengan takut. Kita harus tunjukkan bahwa kita tidak akan tinggal diam. Pagi harinya, semangat pasukan terasa berbeda. Bukan hanya karena tugas, tapi karena tanggung jawab moral yang lebih besar. Saat briefing strategi lanjutan dimulai, Damar menyampaikan satu pesan singkat, kita tidak bertempur untuk dendam. Tapi kita juga tidak bisa biarkan penyerangan terhadap warga tak bersalah jadi bagian dari normal dalam perang. Setiap langkah kita hari ini adalah untuk mereka yang tidak bisa melawan. Galuh mengangguk. Ia tahu, setelah mendengar berita itu, tidak ada satupun dari mereka yang akan melangkah dengan ragu. Setelah semua rencana selesai dibicarakan dan disepakati, suasana di dalam shelter bawah tanah mulai berubah. Tidak ada lagi suara rapat atau diskusi panjang. Yang tersisa hanyalah kerja diam yang terstruktur. Prajurit Kopassus memeriksa kembali perlengkapan tempur, senjata, amunisi, serta alat komunikasi yang akan digunakan setelah serangan rudal Iran dimulai. Setiap gerakan dilakukan dengan presisi. Mereka tahu, begitu operasi dimulai, tidak ada ruang untuk kesalahan. Kita punya waktu sekitar 4 jam sebelum peluncuran rudal, kata Kapten Damar kepada Letnan Galuh sambil mengecek peta medan di layar kecil. Manfaatkan waktu ini untuk istirahat. Tapi jangan sampai tertidur lelap. Kita butuh tubuh dan pikiran siap. Galuh mengangguk. Ia melihat sekelilingnya. Beberapa prajurit sudah duduk bersandar di sudut ruangan, mata tertutup tapi tubuh tetap tegak. Ada juga yang masih memperbaiki posisi rompi anti peluru atau membersihkan laras senapan mereka. Saya rasa kita semua sudah terlalu lama terjaga, gumamnya. Istirahat sejenak mungkin malah membuat kita lebih fokus. Tidak ada aba-aba keras, hanya isyarat tangan dan bisikan pendek. Kopassus tidak pernah benar-benar tidur dalam misi seperti ini. Mereka hanya menutup mata, merilekskan tubuh, dan menjaga kesadaran. Di tengah keheningan itu, prajurit Bima duduk di dekat radio dan berkata pelan, semoga semua berjalan sesuai rencana. Galuh menjawab tanpa membuka mata, rencana bisa berubah. Tapi kita harus siap untuk segala kemungkinan. Waktunya semakin dekat. Malam itu, mereka akan bergerak. Langit malam di sekitar Tel Aviv tiba-tiba terbelah oleh cahaya terang yang menyala-nyala. Suara dentuman keras menggema dari kejauhan, lalu disusul oleh ledakan besar yang membuat tanah bergetar. Rudal balistik Iran telah diluncurkan. Dari posisi tersembunyi di balik bukit, Letnan Galuh dan pasukan Kopassus memandang ke arah sasaran utama. Mereka tidak bisa melihat langsung ledakannya, tapi getaran dan suara gema cukup untuk memberitahu bahwa serangan itu mengenai sasaran.
Sistem Iron Dome jatuh, kata prajurit Bima sambil mendengarkan laporan dari radio komunikasi yang tersambung dengan markas Iran. Satu rudal mengenai pusat kontrol utama. Dua lainnya menghantam baterai pertahanan udara di sekitar pelabuhan. Kapten Damar menatap layar tablet kecil yang menampilkan data intelijen secara real-time. Ini lebih cepat dari yang saya kira. Mereka benar-benar goyah. Galuh hanya mengangguk singkat. Ia tahu arti penting dari hancurnya sistem pertahanan Israel itu. Iron Dome selama ini dikenal sebagai salah satu sistem paling canggih di dunia, hasil kolaborasi teknologi Israel dan dukungan militer Amerika Serikat. Beberapa saat setelah ledakan awal, letusan api terlihat membumbung tinggi dari beberapa titik di dalam kota. Bangunan runtuh, tank musuh terpental, kendaraan tempur hancur. Semua orang di shelter mulai bersiap. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Kita lanjut sesuai rencana, perintah Damar. Kita manfaatkan kekacauan mereka selagi masih ada. Galuh merogoh sakunya, menyentuh kalung kecil yang ia bawa sebagai pengingat rumah. Lalu ia bangkit, siap memimpin tim masuk ke medan yang baru saja bergolak. Operasi Kopassus dimulai. Dengan langkah pasti dan gerakan terukur, Letnan Galuh memimpin timnya keluar dari balik persembunyian. Malam gelap memberi perlindungan alami, tapi keahlian merekalah yang membuat mereka hampir tak terlihat. Menggunakan teknik senyap yang telah diasah bertahun-tahun, pasukan Kopassus bergerak seperti bayangan di antara runtuhan bangunan dan puing ledakan rudal Iran. Tidak ada suara selain desisan angin dan derap kaki pelan di atas tanah retak. Mereka tahu, musuh sedang kalang kabut, dan itulah saat terbaik untuk menyerang. Sektor Aklir, misi prajurit Bima melalui HT kecil. Tidak ada perlawanan berarti. Hanya dua tentara yang berhasil lari. Kapten Damar menjawab dengan suara rendah, "Jangan buru-buru. Pastikan tidak ada yang mengintai dari atap atau basement." Galuh yang berada di depan langsung mengarahkan timnya untuk menyisir area secara hati-hati. Ia mendekati salah satu pojok gedung yang rusak parah, memberi isyarat kepada rekannya untuk siaga. Saat ia muncul di sudut, sebuah mobil tempur IDF yang terbengkalai menjadi sasaran utama. Mesin masih menyala, tapi tidak ada awak di dalamnya. Mereka panik, kata Sersan Rizal sambil memeriksa kondisi kendaraan musuh. Mungkin sebagian besar sudah mencoba mundur atau cari perlindungan. Galuh mengangguk. Kita lumpuhkan sisanya. Jangan biarkan mereka punya waktu untuk reorganisasi. Tim langsung bertindak. Beberapa prajurit meletakkan bahan peledak pada roda kendaraan, sementara yang lain menyisir sisa posisi IDF yang diperkirakan masih bertahan. Dalam beberapa jam, serangkaian ledakan kecil terdengar di sekitar medan pertempuran. Bukan ledakan besar, tapi cukup untuk melumpuhkan kemampuan tempur musuh. Kopassus telah menyelesaikan bagian mereka, membersihkan jalur, menghancurkan ancaman, dan membuka jalan bagi tahap selanjutnya. Perjalanan kembali ke shelter berjalan awalnya tanpa hambatan berarti. Tim Kopassus bergerak dalam formasi rapat, menjaga jarak aman satu sama lain sambil tetap mempertahankan komunikasi lewat isyarat tangan dan suara bisikan. Langit malam masih diselimuti asap tebal dari ledakan sebelumnya, membuat pandangan kabur dan udara terasa panas. Letnan Galuh memimpin dari depan, matanya tak pernah berhenti memindai lingkungan. Ia tahu, meski musuh tampak kalang kabut, tidak semua dari mereka sudah menyerah. Tiba-tiba, sebuah titik merah menyala muncul di dada prajurit Bima. Laser, desisnya cepat, lalu langsung menjatuhkan diri ke tanah. Tepat saat itu, letusan senjata terdengar dari arah bukit sebelah barat. Tembakan demi tembakan mengarah ke posisi mereka, meskipun meleset karena gerakan cepat para prajurit. Mereka punya penembak jitu di atas sana, serunya pelan, sementara tim langsung berserak mencari perlindungan di balik reruntuhan bangunan dan puing kendaraan. Jangan balas sembarangan, perintah Kapten Damar tenang tapi tegas. Cari sumber api, pastikan lokasi. Galuh sudah memasang kacamata infrared, memindai medan dari balik tembok retak. 2 titik di atas bukit, bisiknya setelah beberapa detik. Ada 2 penembak. Mungkin ada yang membantu dari belakang. Rizal yang berada di sampingnya langsung memberi aba-aba kepada tim untuk bergeser ke posisi yang lebih rendah. Kita harus masuk ke sela-selanya. Biarkan mereka kesulitan melihat kita. Dengan koordinasi yang presisi, tim Kopassus mulai bergerak maju secara bertahap. Galuh dan Rizal memimpin dari sisi kiri,
Sementara Damar mengatur alur serangan dari belakang. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati, memanfaatkan gelap dan asap sebagai pelindung. Sekarang, bisik Galuh. Tim langsung bergerak cepat, menghilang dalam kegelapan. Perlawanan dari musuh mulai tersendat. Pertempuran malam itu belum usai, tapi Kopassus telah mengambil alih kendali. Baku tembak meletus dengan intensitas tinggi. Suara letusan senjata terdengar berlapis-lapis, memecah keheningan malam yang penuh asap dan debu. Dari balik reruntuhan bangunan, Letnan Galuh memberi aba-aba pelan kepada timnya. Jangan boros peluru. Bidik satu persatu. Ia mengintip sejenak dari balik tembok retak, lalu menembakkan 2 butir peluru ke arah posisi musuh. Balasan tembakan langsung datang, tapi ia sudah bergeser sebelum peluru itu menyentuh dinding. Mereka punya perlindungan di atas bukit, kata prajurit Bima sambil menahan napas. Tapi mereka tidak tahu kita sudah dekat. Kapten Damar mengangguk. Kita manfaatkan itu. Rizal, kamu dan timmu geser ke kiri. Potong jalur mundur mereka. Sersan Rizal memberi isyarat pada 4 anggota lainnya, lalu mereka mulai bergerak rendah, hampir tak terlihat di antara gelap dan puing-puing. Kopassus tidak melawan seperti pasukan biasa. Mereka bekerja seperti aliran air, tenang, diam-diam masuk, lalu menghantam saat musuh lengah. Dalam hitungan menit, situasi mulai berubah. Tim Kopassus berhasil mendekati posisi penembak jitu IDF. Ledakan kecil terjadi ketika granat dilemparkan ke dalam bunker darurat musuh. Teriakan panik terdengar dari sisi lawan. Mereka mulai goyah, seru Galuh. Ia langsung memimpin serangan final. Dengan gerakan cepat dan koordinasi yang presisi, mereka membersihkan posisi musuh satu persatu. Beberapa tentara IDF mencoba melarikan diri, tapi dicegat oleh tim yang sudah siap di bawah. Dalam waktu singkat, suara tembakan mulai mereda. Yang tersisa hanya desisan api dan napas para prajurit yang masih berdiri. Kopassus telah menang. Lagi. Di dalam shelter bawah tanah yang sempit dan redup, seorang tentara Israel duduk dengan tangan terikat di belakang punggung. Tubuhnya masih berlumuran debu dan darah dari pertempuran semalam. Matanya menatap ke lantai, tapi sorotannya tetap dingin. Di sekelilingnya, beberapa anggota Kopassus berdiri dalam diam, hanya Letnan Galuh yang berada tepat di depannya, memandang lurus ke wajah musuh itu. "Siapa kamu?" tanya Galuh pelan, suaranya tidak tinggi tapi tegas. Tentara muda itu tidak menjawab. Ia hanya mendengus pelan, seperti sedang menahan rasa sakit sekaligus harga diri. Galuh mencondongkan tubuhnya sedikit maju. "Kamu bisa jawab sekarang, atau nanti lebih sulit." Masih diam. Hanya desisan napas pendek dari prajurit IDF itu. Kapten Damar yang berdiri di sudut akhirnya angkat bicara. Dia pasti sudah dilatih untuk tidak mudah buka mulut. Tapi semua orang punya batas. Ia melangkah pergi, meninggalkan ruangan itu hanya untuk Galuh dan Sandera. Prajurit Bima yang menjaga pintu memberi isyarat keluar, lalu menutup rapat daun pintu logam itu. Galuh menarik kursi plastik dan duduk berhadapan langsung dengan tentara Israel itu. Ia melepas kacamata tempurnya dan berkata, "Kami tahu kamu disuruh datang ke sini untuk bertempur. Tapi kenapa? Siapa yang benar-benar mengarahkanmu?" Sang tentara akhirnya mendongak. "Aku hanya mengikuti perintah," katanya dalam bahasa Inggris yang cadel karena bibir pecah. "Lalu siapa yang memberi perintah itu? Netanyahu? Atau ada yang lain?" Senyum sinis muncul di wajahnya. "Kami tidak butuh alasan besar. Kami hanya membersihkan ancaman." Galuh bangkit berdiri. Napasnya tenang, tapi matanya berubah. "Sayang sekali. Karena kami punya cara tersendiri untuk membuat kamu ingat lagi." Suara desisan napas pendek masih terdengar dari mulut tentara IDF yang duduk di kursi kayu itu. Wajahnya kini memar di beberapa bagian, tapi ia belum menyerah. Letnan Galuh berdiri di dekatnya, tangan bersilang di dada, menunggu jawaban yang lebih dari sekadar ejekan. Di luar shelter, suara malam masih tenang. Sementara di dalam ruangan sempit itu, tekanan terus berlangsung, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. "Kami tidak bisa melawan tanpa senjata." Akhirnya tentara muda itu membuka suara, suaranya serak. "Semua yang kami punya, dibuat untuk kami.
Galuh mendekat pelan. Siapa mereka? Tentara itu menghela napas panjang. Amerika. Mereka menyuplai sistem pertahanan udara, radar tempur, pesawat tempur. Bahkan drone yang kamu lihat kemarin, sebagian besar dikembangkan di sana. Ia menelan ludah. Eropa. Mereka memberikan teknologi sensor, peluru kendali, komponen elektronik tempur. Bukan bantuan biasa, ini bisnis. Bisnis besar. Kapten Damar yang baru saja masuk kembali ke ruangan mendengarkan dengan tatapan datar. Jadi selama ini kalian hanya alat? Tentara IDF itu tertawa kecil, meski giginya berdarah. Bukan alat. Kami tahu apa yang kami perjuangkan. Matanya menatap Galuh. Kami percaya bahwa kami harus melindungi negara kami dengan segala cara. Dan Palestina? Tanya Galuh dingin. Senyum di wajah tentara itu memudar. Itu bukan urusan saya. Saya hanya prajurit lapangan. Galuh menghela napas, lalu menatap Damar. Bawa dia ke ruang lain. Biarkan dia istirahat sebentar. Nanti kita lanjutkan. Saat pintu ditutup, Galuh berbisik pelan, ini bukan lagi hanya soal Israel. Ini soal siapa yang ada di belakang mereka. Damar mengangguk. Dan itu informasi yang lebih berharga daripada sekadar kemenangan di medan perang. Setelah informasi penting dari tentara IDF itu dicatat lengkap dan dikirimkan ke pusat komando Iran, Kopassus mendapat instruksi untuk mundur dari zona pertempuran. Misi mereka selesai, atau setidaknya sampai tahap ini. Dengan langkah tenang tapi waspada, Letnan Galuh dan pasukannya meninggalkan shelter bawah tanah yang selama beberapa hari menjadi markas temporer mereka. Udara pagi terasa lebih ringan dibanding malam sebelumnya, meski bekas ledakan masih menyisakan asap tipis di cakrawala. Perjalanan ke markas utama Iran berjalan lancar. Di sana, mereka disambut dengan hormat oleh perwira militer Iran dan sejumlah pejabat pemerintah. Tidak ada upacara besar atau sorak-sorai, hanya jabat tangan panjang, pandangan mata yang penuh makna, dan ucapan terima kasih yang tulus. Kalian bukan sekadar sekutu, kata seorang jenderal Iran saat menerima rombongan Kopassus. Kalian adalah saudara yang datang saat kami benar-benar membutuhkan. Di tengah suasana itu, Kapten Damar menepuk bahu Letnan Galuh. Kita sudah lakukan apa yang harus dilakukan. Galuh mengangguk pelan. Ia melihat ke sekelilingnya, wajah-wajah prajurit yang lelah, tapi bangga. Mereka tidak datang untuk mencari penghargaan atau kemuliaan. Hanya menjalankan tugas sebagai prajurit, hadir ketika dibutuhkan, lalu pergi tanpa membuat riuh. Beberapa hari kemudian, pesawat kembali bersiap di landasan. Prajurit Bima memeriksa perlengkapan terakhir sebelum naik ke dalam kabin. Seorang perwakilan pemerintah Iran memberikan surat tertulis kepada Damar, isinya singkat. Jika suatu saat kami membutuhkan bantuan lagi, kami akan memanggil kalian. Saudara tidak pernah dilupakan. Galuh duduk di kursi barisan belakang, memandang keluar jendela. Langit biru membentang luas. Ia tahu, misi ini mungkin berakhir, tapi arti dari apa yang mereka lakukan baru akan terlihat dalam waktu yang lebih panjang. Pesawat mulai bergerak maju. Mereka pulang ke rumah, ke Indonesia.